Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Mubarak dengan NIM 1902 190602066. Di sini saya akan coba mereview jurnal tugas MKPKK yang berjudul Penerapan Metode Fuzzy Sugeno untuk Prediksi Persediaan Bahan Baku. Untuk jurnal ini ditulis oleh Julio Warmansyah, Dida Hilpia, dan untuk tahun terbitnya itu 2 November 2019. Sesuai tugas yang diberikan oleh Pak Eko, itu kan 4 tahun terakhir dari 2018. Ini masih mencakup pada 2019. Untuk metode yang saya gunakan ini kan metode Fuzzy Sugeno. Lanjut untuk permasalahan. Untuk permasalahan pada jurnal yang saya review ini adalah pada perusahaan produksi yang menyetok barang yang tersedia di awal dengan persediaan akhir produksi. Pada persediaan awal produksi, apabila terjadi kekurangan, maka akan terjadi pembelian bahan baku secara mendadak. Jadi kayak kurang teratur gitu. Untuk data dan variabel. Untuk variabelnya di sini ada 3 variabel, yaitu persediaan awal, pembelian, dan produksi. Dan 1 variabel output, yaitu stok akhir. Untuk penyelesaian itu langsung saja pada jurnalnya. Nah, jadi di sini ada menggunakan 2 fungsi keanggotaan, yaitu yang pertama representasi linear naik dan representasi linear turun. Untuk yang representasi linear naik itu menggunakan rumus derajat keanggotaan seperti ini. Jika X lebih kecil daripada A, maka hasilnya 0. Dan jika X di antara A dan B, maka menggunakan rumus seperti ini. Dan jika X lebih besar daripada B, maka hasilnya 1. Itu untuk yang fungsi keanggotaan linear naik. Sedangkan untuk yang representasi linear turun, itu menggunakan fungsi derajat keanggotaan jika X lebih kecil dari A, maka hasilnya 1. Jika X di antara A dan B, maka menggunakan rumus seperti ini. Dan jika X lebih besar daripada B, maka hasilnya 0. Lanjut untuk hasil dan pembahasan. Jadi untuk yang langkah pertama kan itu menentukan variabel input dan variabel output. Nah, variabel input ini saya mengambil dari ini tabel ini, yaitu persediaan awal, pembelian, produksi. Ini termasuk pada variabel input. Sedangkan variabel output itu ini yang stok akhir. Stok akhir ini termasuk pada variabel output. Kemudian penentuan variabel dan semesta pembicara. Untuk tabel penentuan variabel dan semesta pembicara ini, untuk yang input ini kan persediaan awal. Semesta pembicaraan ini adalah rentan. Jadi persediaan awal itu rentannya pada 2133 sampai 21.357. Begitu juga dengan pada variabel pembelian dan produksi. Itu rentannya seperti ini. Untuk yang variabel output atau stok akhir, itu pada rentan 3.988 sampai 21.357. Lanjut, untuk yang ini, komposisi aturan pada metode Fuzzy Sugeno. Lanjut untuk pembahasan. Nah, ini untuk pembahasan ini ada persediaan awal, pembelian, sama stok akhir. Untuk persediaan awal ini ada 2, itu menentukan yang banyak dan sedikit. Itu fungsinya menggunakan seperti ini. Untuk pembelian juga kurang lebih seperti ini. Untuk stok akhirnya itu ini, setiap
variabel dibagi menjadi dua, yaitu banyak, sedikit, bertambah, berkurang, dan produksi tinggi rendah, stok akhir, terbesar, dan terkecil. Kurang lebih seperti ini. Untuk kesimpulannya, yaitu yang pertama, ditemukan metode yang dapat memprediksi persediaan bahan baku, yaitu dengan menggunakan metode Fuzzy Sugeno. Yang kedua, mendapatkan jumlah stok akhir yang optimal untuk jadikan persediaan bahan baku di periode berikutnya. Dan yang terakhir, yaitu hasil prediksi persediaan bahan baku dengan metode Fuzzy Sugeno ini mendapatkan nilai MAPE sebesar 38% sesuai tabel evaluasi prediksi pada tabel 8 yang ada di atas. Nilai 38% tersebut termasuk pada penilaian reasonable atau masuk akal. Kurang lebih seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, monggo silahkan. Saya mau tanya Mas Zaki, terkait yang di kesimpulan nomor 3, itu kan hasil prediksi persediaan bahan baku dengan metode Fuzzy Sugeno mendapatkan nilai MAPE sebesar 38%. Itu maksudnya nilai MAPE itu apa ya? Ya, terima kasih Mbak Faiza atas pertanyaannya. Jadi untuk nilai MAPE yaitu adalah nilai untuk nilai MAPE. Nah, ini. Jadi nilai MAPE ini nilai untuk mengukur tingkat akurasi dari prediksi yang dihasilkan. Karena pada prediksi itu kan belum tentu benar, kadang mengandung kesalahan. Maka diperlukan itu menghitung tingkat kesalahan dalam suatu prediksi. Untuk nilainya itu ini untuk tabel evaluasi prediksi. Jadi semisal ini kan hasilnya 38% ya Mbak, 38%. Nah, 38% ini termasuk pada rentan ini 20% sampai 50% ini. Jadi akurasi prediksinya reasonable. Jadi bisa ditentukan dari 38% ini termasuk pada penilaian reasonable atau masuk akal. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mas Zaki atas jawabannya. Oke, mungkin dari teman-teman lainnya ada yang ditanyakan? Ya, untuk metode yang digunakan ini kan ada beberapa fazi. Lah, ini kenapa kok yang digunakan yaitu Fuzzy Sugeno? Oke, terima kasih Mas Rapat atas jawabannya. Jadi di sini pada jurnal ini mungkin saya kira itu menggunakan metode Fuzzy Sugeno ini karena pada metode Fuzzy Sugeno ini lebih sederhana dan mungkin si pembuat jurnal ini lebih cocok dengan studi kasus yang ada pada jurnal di sini. Kurang lebih seperti itu, Mas Alfas. Ya, terima kasih atas jawabannya. Yang menurut saya juga Fuzzy Sugeno ini yang paling sederhana dari metode Fuzzy yang lain. Oke, terima kasih juga atas anggarannya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Zaransa Alfat dengan NIM 19060284. Saya akan mereview paper dengan judul prediksi kebangkrutan menggunakan artificial neural network. Nama perisetnya yakni Prana Yoga, Raden Bagus Dimas Putra, dan Eko Setiabudi. Identitas paper yaitu dari Jurikom
Oktober 2018, media cetak. Review, yakni saya sendiri, pada tanggal 11 Januari 2022. Metode yang saya gunakan yaitu ANN Perceptron. Ya, langsung ke permasalahannya. Dalam lingkungan yang semakin turbulen, sistem dan subsistem organisasi menjadi makin terbuka dan tingkat persaingan semakin ketat dan tajam, bahkan semakin tidak menentu arah perubahannya. Secara eksplisit, turbulensi dalam sistem keuangan dapat menciptakan berbagai ancaman yang dapat melemahkan daya saing perusahaan maupun perbankan. Kondisi ini semakin parah dengan kerapuhan sektor keuangan khususnya perbankan, seperti adanya kecenderungan keuntungan yang semakin menurun dan semakin meningkatnya risiko usaha yang dihadapi bank disebabkan banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan atau financial distress yang bahkan cenderung mengarah ke arah kebangkrutan sehingga tidak dapat membayar kewajiban yang sudah jatuh tempo kepada bank. Kemudian data dan variabelnya yakni dari Deboran A 1991, kedua Altman tahun 2000, ketiga Adnan Dan 2021, keempat Al-Muwajjeh 2004, kelima Zulkarnain 2000 pada tahun 2004. Kemudian dataset yang diambil merupakan dataset catatan keuangan seseorang di mana fitur yang diambil hanya 2 buah fitur numerik, yaitu total harta yang dimiliki dan total hutang yang dimiliki dengan label bangkrut dan tidak bangkrut. Kemudian variabel yang digunakan adalah harta dan hutang. Parameter-parameter yang digunakan adalah linear rate dan effort. Penyelesaian. Ya, cara penyelesaian metode ini menggunakan metode Perceptron dengan langkah-langkah, yaitu 1. Inisialisasi bobot awal dengan setiap bobot berkorelasi dengan sebuah fitur. 2. Setiap data dalam data latih dilakukan perhitungan nilai V, di mana V sama dengan X1 titik kali W1 plus X2 kali W2 plus bla 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 plus Xn kali Wn. Ketiga, nilai V dimasukkan ke dalam fungsi aktivasi untuk menghasilkan Y sebagai nilai keluaran. 4. Bandingkan nilai Y dengan nilai kelas yang seharusnya Y dengan menghitung error sama dengan Y min Y. 5. Jika target error yang diinginkan belum tercapai, maka dilakukan perubahan pada bobot. Perubahan bobot dilakukan dengan mengganti bobot sebelumnya dengan formula W K plus N error kali X. 6. Proses pelatihan dihentikan saat tidak adanya error pada nilai keluaran dari semua vektor masukan. Error sama dengan 0. Ya, untuk hasilnya 1. ANN Perceptron mampu menangani fitur data yang redundan karena bobot yang identik akan dipelajari selama proses pelatihan. Bobot pada fitur yang redundan akan ditekan sehingga menjadi sangat kecil. 2. Proses pelatihan untuk membentuk model membutuhkan waktu yang lama. Hal ini dikarenakan ANN Perceptron harus melakukan sejumlah iterasi untuk melakukan pembaruan bobot agar melakukan prediksi relatif dengan benar pada semua data latih. 3. Jika semua vektor masukan sudah berhasil dipetakan dengan benar, maka iterasi pelatihan dihentikan tanpa memedulikan margin batas keputusan di antara dua kelas. Ya, untuk artikelnya yaitu
seperti ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ya, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Mungkin bisa lihat ke bawah dulu, Mas. Itu Mas, tadi Mas. Agak ke atas dikit. Nah, itu Mas. Bagaimana? Kedengaran nggak Mas? Halo. Ya, maaf karena saya habis kehabisan baterai. Ya, mungkin bisa langsung bertanya. Itu Mas, di situ kan ada
RMSE ya. Nah, untuk pengertian dari RMSE itu sendiri apa ya? Pengertian dari RMSE. Terima kasih. Ya, pengertian dari RMSE ini sendiri yaitu proses generalisasi terhadap contoh data validasi. Semakin kecil nilai RMSE, semakin baik kinerja dari ANN. Persamaan RMSE ini yaitu sebagai berikut, YI sama dengan nilai prediksi ANN, TI sama dengan nilai aktual yang diberikan, N sama dengan jumlah contoh pada pengujian. Jadi RMSE ini yaitu kinerja ANN jika memungkinkan data yang digunakan adalah data nyatanya, di mana jaringan belum pernah menganalisis dan tidak pernah muncul pada input. Ya mungkin seperti itu Mas, RMSE. Terima kasih Mas. Ya dipersilakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Ya, ini mungkin ada pertanyaan dari kolom chat. Saya ingin tahu lebih singkat bagaimana alur dari perhitungan dari metode Fuzzy Sugena sendiri. Terima kasih. Ya, langsung saya jawab. Untuk alur dari pengerjaannya yaitu variabel dikalikan dengan bobot. Bila ada bias maka ditambahkan bias VK ini. Nah, bila sudah ketemu nilai V-nya, kita cari nilai output dengan menggunakan fungsi aktivasi step biner. Step biner yang ini. Nah, yang ini fungsi step biner. Yaitu bila threshold lebih kecil, bila V lebih besar daripada threshold, jadi nilainya 1. Dan bila V lebih kecil daripada threshold, maka nilainya -1. Jika nilai keluar Y tidak sama dengan nilai target, maka dilakukan pembaruan bobot di beberapa iterasi hingga nilai errornya bernilai 0 semua. Ya mungkin seperti itu, Mbak Bariza. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bariza Nurul Sobar dengan NIM 1906020069. Di sini saya akan menyampaikan hasil review saya dengan judul paper penerapan algoritma genetika untuk menghitung biaya optimal komposisi bahan makanan pada penderita urik asid. Nah, untuk metodenya tadi saya menggunakan algoritma genetika, di mana permasalahan dari paper ini adalah di Indonesia itu merupakan negara terbesar di dunia yang penduduknya menderita asam urat. Prevalensi penyakit asam urat ini sendiri diperkirakan sekitar 1,6 hingga 13,6 per 100.000 orang. Faktor penyebab terjadinya penyakit asam urat ini adalah pola makan yang
tinggi kandungan purin dan faktor genetik. Di paper ini, data yang diambil yaitu dari website Dinas Kesehatan Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis bahan makanan, berat bahan makanan, jumlah kalori bahan makanan, dan harga bahan makanan dengan menggunakan 50 jenis bahan makanan yang masing-masing memiliki kandungan gizi, karbohidrat, protein, lemak. Representasi kromosomnya sendiri itu menggunakan bilangan integer dengan panjang kromosom 15. Nah, penelitian sebelumnya itu ada penelitian dari Siahan pada tahun 2017 yang menggunakan algoritma genetika untuk mendapatkan komposisi makanan yang baik bagi penderita penyakit jantung. Kemudian juga ada Kartika Sari pada tahun 2017 yang menggunakan algoritma genetika untuk mendapatkan komposisi makanan bagi penderita hipertensi. Nah, untuk dari pelatihannya sendiri, itu data yang diambil adalah dari seorang pasien yang menderita asam urat. Pasien itu perempuan dengan tinggi badan 158 cm, berat badan 50 kg, dan usianya 30 tahun. Untuk tahapan penyelesaian dari kasus tadi adalah dengan cara mengumpulkan data bahan makanan, kemudian menentukan populasi awal, kemudian evaluasi populasi, penyilangan, mutasi, seleksi, penentuan individu-individu terbaik. Nah, tadi kan ada tinggi badan, berat badan, dan usia. Itu digunakan untuk menghitung ini, energinya. Jadi kan pada laki-laki sama perempuan AMB itu atau energi totalnya itu kan berbeda-beda. Nah, tadi berat badan itu terus tinggi badan sama usia itu tinggal dimasukkan saja untuk mendapatkan kalorinya dari masing-masing gender. Kemudian ketika kalorinya sudah dihasilkan atau sudah ketemu, itu nanti kita takar gitulah. Kebutuhan karbohidrat, lemak, dan proteinnya itu berapa untuk penderita asam urat. Kemudian, ini tadi sudah saya bacakan terkait proses dalam perhitungan ini, yaitu mengumpulkan data, kemudian populasi awal, evaluasi populasi, kemudian ada penyilangan, mutasi, seleksi, dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah diketahui kebutuhan karbohidrat, lemak, protein, kemudian kita lakukan perhitungan, di mana di sini ada 3 representasi kromosom, yaitu makanan pagi, makanan siang, makanan malam, di mana makanan siang ini terdiri dari 4 sehat, 5 sempurna. Makanan siang dan makanan malam juga seperti itu. Nah, ini tadi data yang diambil dari Dinas Kesehatan. Kemudian, ini kita representasikan atau pembentukan populasi awal dengan menggunakan 3 jenis populasi. Ini adalah populasi yang pertama, ini adalah populasi yang kedua, dan ini adalah populasi yang ketiga, di mana angka-angka ini adalah merepresentasikan dari data yang ada di atas. Jika di sini 8, berarti data yang dimaksud adalah kentang. Nah, seperti itu. Kemudian, setelah kita lakukan pembangkitan awal, kita hitung nilai fitness-nya dengan rumus 1 per sigma A dikurangi B plus 1. Kemudian itu nanti kita tentukan nilai fitness tiap, ini kan nilai fitness-nya dari sini ya. Kemudian itu nanti kita lakukan seleksi, proses seleksi. Nah, proses seleksi ini nanti kita ambil kayak apa ya namanya, probabilitasnya itu secara random. Kemudian nanti kita lihat dari situ manakah individu yang terpilih, yang setelah itu akan kita lakukan persilangan. Nah, di sini kita lakukan random kan, random 1, random 2, random 3, random 4, dan seterusnya. Kemudian ini kita lihat dari nilai random-random ini, individu yang terpilih itu yang mana. Tadi kan apa sih namanya, rentangnya itu kan sampai 0,2 ya. Jadi yang terpilih adalah individu 2 di populasi 2, kemudian di populasi 6, kemudian ada di populasi 7. Dari individu 2, 6, dan 7 ini akan kita lakukan persilangan. Seperti ini. Populasi 2, populasi 6, ini kan
populasi 2. Kemudian kalau ini kan nilai dari populasi 6. Kita kawin silangkan sehingga mendapatkan nilai seperti ini. Jadi ini dua angka pertama itu menggunakan populasi 2 dan angka selanjutnya itu menggunakan populasi 6. Kemudian kita silangkan juga dari populasi 6 dan populasi 7. Populasi 6 ini data pertamanya ini kita ambil dari yang populasi 6. Kemudian data yang selanjutnya kita ambil dari populasi, maaf ini dari sini ya. Kemudian ini selanjutnya dari sini. Seperti itu. Untuk populasi 7 dan populasi 2 juga sama seperti itu. Kemudian setelah kita lakukan persilangan, kita ambil hasil persilangannya. Habis itu kita lakukan proses mutasi. Nah, proses mutasi itu rumusnya adalah panjang total gen sama dengan jumlah gen. Di mana tadi jumlah gen dalam kromosomnya itu 15 dikali 7. Jumlah populasinya tadi ini kan sampai 7. Jadi panjang total gennya itu ada 105 gen. Kemudian ini kita lakukan random. Di mana ini bilangan acak posisi gen yang terpilih adalah 29, 27, 31, 44, 49, sampai nih 89. Di mana letak-letak ini nanti nilainya akan kita ganti dengan menggunakan bilangan acak juga. Jadi gini, ini kan gen yang kedua, kita ganti dengan nilai 29. Di populasi 1 itu tadi kan awalnya kan 31. Nah, ini kita ganti menjadi 29. Kemudian posisi gen yang ke-9 juga seperti itu. Kita ganti menjadi 46 dan seterusnya. Setelah kita lakukan mutasi, itu kita lihat nilai fitness-nya dari masing-masing populasi. Nah, ini diketahui nilai fitness dari P7-nya adalah 0,0051. Nah, nilai ini berdasarkan hasil mutasi di atas, selanjutnya dihitung nilai fitness untuk setiap populasi, kemudian populasi yang memiliki nilai fitness paling tinggi yang menjadi solusi terbaik. Nah, yang tadi yang terbaik itu kan ada fitness 4 atau 1, bukan. Ini kita hitung semuanya, yang paling tinggi itu kan yang mana ini? Yang ini, yang 4. Oh, bukan, yang ini. Yang fitness 3, yang populasi 3. Jadi, berdasarkan nilai fitness di atas diperoleh P1 0,00200, P2 0,0028 dan seterusnya. Sehingga yang terpilih adalah populasi ketiga karena yang lebih besar nilai fitnessnya. Itu yang terbaik. Nah, ini merupakan apa sih namanya itu? Implementasi di MATLAB. Perhitungannya juga sama seperti yang atas tadi. Nah, jadi dapat disimpulkan berdasarkan rekomendasi bahan makanan dari menu 1, menu 2, menu 3 diperoleh hasil yang optimal, yaitu menu ke-1 dengan komposisi bahan makanan untuk makanan pagi terdiri dari talas sebagai sumber makanan pokok, wortel sebagai sayuran, dan seterusnya. Ya, kemudian biaya yang ditemukan yaitu 24.100. Nah, mungkin itu dari saya. Barangkali ada teman-teman ada pertanyaan, saya persilakan. Ya, ini Mbak Bariza. Coba lihat file Word-nya yang di permasalahan. Mohon maaf Mas Alfat, boleh diulangi lagi pertanyaannya? Untuk file Word-nya yang bagian permasalahan. Permasalahan. Yang di sini ya? Yang file Word yang di file ya, yang di situ. Pertanyaannya ini mengapa dalam mencari solusi hanya menggunakan perhitungan kalori saja? Ya, mungkin bisa langsung dijawab.
Iya. Ini tadi kan yang dibutuhkan itu kan total energi. Energi itu kan satuannya kan kalori. Nah, energi itu kan diperoleh dari karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi ini kan tadi kan tujuannya itu kan untuk mencari nilai karbohidrat atau nilai kebutuhan makanan dari penderita asam urat ini. Jadi otomatis yang dihitung adalah nilai kalorinya. Biar tahu kalorinya seberapa untuk penderita asam urat ini sendiri. Mungkin seperti itu. Oh iya, baik Mbak Riza. Terima kasih atas penjelasannya, sangat membantu. Sama-sama. Mungkin dari Mas Zaki? Ya Mbak, mungkin saya mau bertanya. Bisa Iya. minta tolong di-share yang file Word-nya, Mbak. Oh iya. Mungkin bisa ke bawah. Oke. Yang data sama variabel, Pak. Oh ini. Iya. Oh. Iya, ya. Itu Bagaimana? di situ kan pada keterangan review jurnal kan ada data sama variabel ya, Pak. Nah, yang saya lihat di situ mungkin cuma ada data. Untuk variabelnya itu memang nggak ada atau bagaimana ya? Terima kasih, Pak. Oh iya. Jadi ini maksudnya tuh data itu kan yang kayak bahan-bahan makanan itu ya. Untuk variabelnya sendiri itu kayak karbohidrat, lemak, dan protein. Ya mohon maaf tadi saya kurang rinci dalam menjelaskan. Jadi ini adalah data-datanya. Kemudian kayak karbohidrat, protein, lemak ini adalah variabel. Seperti itu Mas Zaki. Oh, siap-siap. Berarti yang untuk beras ketan, tepung beras ini semuanya itu data ya, Pak? Iya. Oke, siap-siap. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Ya mungkin itu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.